Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Presiden Joko Widodo tampak sumringah dengan hasil hitung cepat Pilpres 2024, yang mana pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka unggul. Seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jokowi buka suara terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres yang kemungkinan besar akan berlangsung satu putaran pada Kamis 15 Februari 2024. Jokowi tampak beberapa kali tersenyum mendengar pertanyaan mengenai hitung cepat Pilpres. Ia mengatakan hitung cepat atau quick count merupakan metode ilmiah. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Jokowi juga meminta masyarakat ojo ke susu atau jangan buru-buru dan sabar dalam menunggu hasil resmi dari KPU RI. Diketahui saudara, beberapa lembaga survei nasional telah memunculkan hasil hitung cepat atau quick count atas pemilihan presiden 2024. Satu di antara lembaga yang mengeluarkan hasil quick count tersebut yakni Litbang Kompas. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu juga menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu 14 Februari 2024, di mana saat itu atau kemarin tepatnya paslon nomor urut 2 ini memang mendapat suara yang unggul. Sementara itu berdasarkan hasil real count sementara dari KPU RI menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo dan Gibran per Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, paslon 02 tersebut masih mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan total suara 56,11%. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24,55% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan hasil perolehan suara 19,34%. Quick count sementara kan Pak Prabowo sama Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% 60% ke 20%. Jalan satu putaran, jadi gimana Pak? Hasil penghitungan quick itu adalah penghitungan yang ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, Jadi kasih selamat ya Pak? sabar. Tapi Pak di satu Pak sudah bertemu dengan Mas Gibran dan mahasiswa. Ini sudah bertemu dengan Mas, udah kasih selamat belum Pak? Udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? sudah selamat. Lewat telepon ya Pak? Lewat telepon atau Apa udah ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu lagi. kapan Pak? Kapan Pak? Di mana Pak? Berdua atau itunya atau sama Prabowo aja? Siapa aja Pak? Siapa Aja Pak, siapa aja Pak? Siapa Pak? Berempatnya siapa? Selain itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara terkait tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat, sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan. Menurutnya, pengawasan yang berlapis-lapis seperti itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Hal itu disampaikan Presiden seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, tepatnya di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan apabila betul merasa ada kecurangan, maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan langsung ke Bawaslu RI atau ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun menyerukan untuk jangan menggiring opini terkait kecurangan di tengah proses pemilu 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyoroti hasil quick count atau hitung cepat.
di mana yang menyatakan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024. Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo Gibran mendapat terlalu banyak suara. Dikatakan oleh Hasto, suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa yang disebutnya saat itu kaget karena yang disebutnya partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100% suara. Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit poll di luar negeri. Menurut politisi asal Yogyakarta tersebut, para pemilih di luar negeri tidak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu melalui bansos. Sehingga nama Prabowo Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka beberapa waktu lalu. Sama ya, Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang lapis-lapis seperti ini kan tapi kalau memang ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. sama ya. Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggelar konferensi pers atau konvers terkait hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada Kamis 15 Februari 2024 hari ini. Pihaknya mengungkap bahwa menemukan 13 permasalahan dalam pemungutan suara. Dikatakan oleh anggota Bawaslu RI, yakni Loli Suhenti, terdapat 13 permasalahan dalam pemungutan suara tersebut, di antaranya yang pertama, terdapat 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari sekira pukul 07.00 pagi. Kemudian selanjutnya terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia. Kemudian ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus, yang dimana menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dan KTP elektronik. Kelima, terdapat 6.084 TPS mengalami surat suara tertukar. Kemudian yang keenam, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat suara pernyataan pendamping. Kemudian selanjutnya, saudara, terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara. 8. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, ke-9, terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau paslon partai politik atau calon DPD.
Ke-10 terdapat 2.632 TPS. Didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian terdapat 2.595 TPS, adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. 12 terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian yang terakhir, saudara, terdapat 2.371 TPS, terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu. Masalah pemungutan suara, 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6. Masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami, saudara, dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Presiden Joko Widodo tampak sumringah dengan hasil hitung cepat Pilpres 2024, yang mana pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka unggul. Seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jokowi buka suara terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres yang kemungkinan besar akan berlangsung satu putaran pada Kamis 15 Februari 2024. Jokowi tampak beberapa kali tersenyum mendengar pertanyaan mengenai hitung cepat Pilpres. Ia mengatakan hitung cepat atau quick count merupakan metode ilmiah. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Jokowi juga meminta masyarakat ojo ke susu atau jangan buru-buru dan sabar dalam menunggu hasil resmi dari KPU RI. Diketahui, Saudara, beberapa lembaga survei nasional telah memunculkan hasil hitung cepat atau quick count atas pemilihan presiden 2024. Satu di antara lembaga yang mengeluarkan hasil quick count tersebut yakni Litbang Kompas. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu juga menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu 14 Februari 2024, di mana saat itu atau kemarin tepatnya paslon nomor urut 2 ini memang mendapat suara yang unggul. Sementara itu berdasarkan hasil real count sementara dari KPU RI menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo dan Gibran per Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, paslon 02 tersebut masih mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan total suara 56,11%. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24,55% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan hasil perolehan suara 19,34%. Quick count sementara kan Pak Prabowo sama Pak Mas Gibran unggul telak nih Pak, 50% tadi 60% dan 50%. Satu putaran, jadi gimana Pak? Hasil penghitungan quick count itu adalah penghitungan ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu sudah bertemu dengan Mas Gibran dan mahasiswa. Segini. Sudah bertemu dengan sudah kasih selamat belum? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah selamat. Langsung telepon ya Pak? Telepon Langsung ketemu Pak. Sudah bertemu Pak. Ketemu langsung. kapan Pak? Kapan Pak? Di mana Pak? Berdua atau para Prabowo aja? Siapa aja Pak? Siapa aja Pak? Berempatnya siapa? Selain itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara terkait tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat, sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan. Menurutnya, pengawasan yang berlapis-lapis seperti itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Hal itu disampaikan Presiden seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, tepatnya di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan apabila betul merasa ada kecurangan, maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan langsung ke Bawaslu RI atau ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun menyerukan untuk jangan menggiring opini terkait kecurangan di tengah proses pemilu 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyoroti hasil quick count atau hitung cepat.
di mana yang menyatakan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024. Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo Gibran mendapat terlalu banyak suara. Dikatakan oleh Hasto, suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa yang disebutnya saat itu kaget karena yang disebutnya partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100% suara. Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit poll di luar negeri. Menurut politisi asal Yogyakarta tersebut, para pemilih di luar negeri tidak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu melalui bansos. Sehingga nama Prabowo Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka beberapa waktu lalu. Tapi di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang lapis-lapis seperti ini kan tapi kalau memang ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jangan teriak-teriak pulang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, bawa ke MK. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggelar konferensi pers atau konvers terkait hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada Kamis 15 Februari 2024 hari ini. Pihaknya mengungkap bahwa menemukan 13 permasalahan dalam pemungutan suara. Dikatakan oleh anggota Bawaslu RI, yakni Loli Suhenti, terdapat 13 permasalahan dalam pemungutan suara tersebut, di antaranya yang pertama, terdapat 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari sekira pukul 07.00 pagi. Kemudian selanjutnya terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia. Kemudian ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus, yang dimana menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dan KTP elektronik. Kelima, terdapat 6.084 TPS mengalami surat suara tertukar. Kemudian yang keenam, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat suara pernyataan pendamping. Kemudian selanjutnya, saudara, terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara. 8. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, ke-9, terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau paslon partai politik atau calon DPD.
Ke-10 terdapat 2.632 TPS. Didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian terdapat 2.595 TPS, adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. 12 terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian yang terakhir, saudara, terdapat 2.371 TPS, terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu. Masalah pemungutan suara, 1. Terdapat 37.456 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6. Masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS, adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Presiden Joko Widodo tampak sumringah dengan hasil hitung cepat Pilpres 2024, yang mana pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul. Seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jokowi buka suara terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres yang kemungkinan besar akan berlangsung satu putaran pada Kamis 15 Februari 2024. Jokowi tampak beberapa kali tersenyum mendengar pertanyaan mengenai hitung cepat Pilpres. Ia mengatakan hitung cepat atau quick count merupakan metode ilmiah
Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Jokowi juga meminta masyarakat ojo kesusu atau jangan buru-buru dan sabar dalam menunggu hasil resmi dari KPU RI. Diketahui saudara, beberapa lembaga survei nasional telah memunculkan hasil hitung cepat atau quick count atas pemilihan presiden 2024. Satu di antara lembaga yang mengeluarkan hasil quick count tersebut yakni Litbang Kompas. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu juga menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu 14 Februari 2024 di mana saat itu atau kemarin tepatnya paslon nomor urut 2 ini memang mendapat suara yang unggul. Sementara itu berdasarkan hasil real count sementara dari KPU RI menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo dan Gibran per Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Paslon 02 tersebut masih mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan total suara 56,11%. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24,55% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan hasil perolehan suara 19,34%. Quick count sementara kan Pak Prabowo sama Pak Mas Gibran unggul telak 50% kali 60% dan waktu Satu putaran jadi gimana Pak? Hasil penghitungan quick count itu adalah penghitungan yang ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu Pak sudah bertemu dengan Mas Gibran dan Mas Anies. sudah bertemu dengan kasih selamat belum? Udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat. Langsung telepon ya Pak? Telepon ketemu Pak. Sudah bertemu Pak. Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Di mana Pak? Berdua atau sama Prabowo aja? Siapa aja Pak? Siapa aja Pak? Berempatnya siapa? Selain itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara terkait tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat, sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan. Menurutnya, pengawasan yang berlapis-lapis seperti itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Hal itu disampaikan Presiden seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, tepatnya di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan apabila betul merasa ada kecurangan, maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan langsung ke Bawaslu RI atau ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun menyerukan untuk jangan menggiring opini terkait kecurangan di tengah proses pemilu 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyoroti hasil quick count atau hitung cepat, di mana yang menyatakan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024. Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo Gibran mendapat terlalu banyak suara. Dikatakan oleh Hasto, suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa yang disebutnya saat itu kaget karena yang disebutnya partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100% suara. Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit poll di luar negeri. Menurut politisi asal Yogyakarta tersebut, para pemilih di luar negeri tidak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu melalui bansos.
sehingga nama Prabowo Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka beberapa waktu lalu. Sama ya, Tapi kan di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyinggung soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. sama ya. Tapi kan di satu sisi Pak, banyak masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggelar konferensi pers atau konvers terkait hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada Kamis 15 Februari 2024 hari ini. Pihaknya mengungkap bahwa menemukan 13 permasalahan dalam pemungutan suara. Dikatakan oleh anggota Bawaslu RI, yakni Loli Suhenti, terdapat 13 permasalahan dalam pemungutan suara tersebut, di antaranya yang pertama, terdapat 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari sekira pukul 07.00 pagi. Kemudian selanjutnya terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia. Kemudian ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus, yang dimana menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dan KTP elektronik. Kelima, terdapat 6.084 TPS mengalami surat suara tertukar. Kemudian yang keenam, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat suara pernyataan pendamping. Kemudian selanjutnya, saudara, terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara. 8. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, ke-9, terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau paslon partai politik atau calon DPD. Ke-10, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian terdapat 2.595 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. 12. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian yang terakhir, saudara, terdapat 2.371 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu. Masalah pemungutan suara, 1.
terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6. Masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Presiden Joko Widodo tampak sumringah dengan hasil hitung cepat Pilpres 2024, yang mana pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul. Seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024 di JI Expo Kemayoran, Jokowi buka suara terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres yang kemungkinan besar akan berlangsung satu putaran pada Kamis 15 Februari 2024. Jokowi tampak beberapa kali tersenyum mendengar pertanyaan mengenai hitung cepat Pilpres. Ia mengatakan hitung cepat atau quick count merupakan metode ilmiah. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU RI. Jokowi juga meminta masyarakat ojo kesusu atau jangan buru-buru dan sabar dalam menunggu hasil resmi dari KPU RI. Diketahui saudara, beberapa lembaga survei nasional telah memunculkan hasil hitung cepat atau quick count atas pemilihan presiden 2024. Satu di antara lembaga yang mengeluarkan hasil quick count tersebut yakni Litbang Kompas. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu juga menyampaikan hasil hitung cepat atau quick count berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu
14 Februari 2024, di mana saat itu atau kemarin tepatnya paslon nomor urut 2 ini memang mendapat suara yang unggul. Sementara itu berdasarkan hasil real count sementara dari KPU RI menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo dan Gibran per Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, paslon 02 tersebut masih mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan total suara 56,11%. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24,55% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan hasil perolehan suara 19,34%. Telepon sementara kan Pak Prabowo sama Pak Gibran unggul telak 50% dan 60% Satu putaran jadi gimana Pak? Hasil penghitungan quick-count itu adalah penghitungan yang ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di satu saat sudah bertemu dengan Mas Gibran dan Mas Anies. sudah bertemu dengan tapi udah kasih selamat belum? Udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat. Langsung telepon ya Pak? Telepon atau ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu lagi. kapan Pak? Kapan Pak? Di mana Pak? Berdua atau berdua atau berdua aja? Siapa aja Pak? Siapa aja Pak? Berempatnya siapa? Selain itu, Presiden Joko Widodo juga buka suara terkait tudingan adanya kecurangan di Pilpres atau Pemilu 2024. Jokowi mengatakan pemungutan serta penghitungan suara pemilu dilihat banyak saksi dan aparat, sehingga kecil kemungkinannya ada kecurangan. Menurutnya, pengawasan yang berlapis-lapis seperti itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Hal itu disampaikan Presiden seusai membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, tepatnya di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan apabila betul merasa ada kecurangan, maka ada mekanisme yang bisa ditempuh. Dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan langsung ke Bawaslu RI atau ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi pun menyerukan untuk jangan menggiring opini terkait kecurangan di tengah proses pemilu 2024. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyoroti hasil quick count atau hitung cepat, di mana yang menyatakan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024. Hasto melihat adanya fenomena overshooting dalam pemilu 2024 sehingga paslon Prabowo Gibran mendapat terlalu banyak suara. Dikatakan oleh Hasto, suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rezim penguasa yang disebutnya saat itu kaget karena yang disebutnya partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100% suara. Fenomena overshooting yang dimaksud terlihat jelas karena adanya perbedaan signifikan antara hasil penghitungan suara di dalam negeri dengan exit poll di luar negeri. Menurut politisi asal Yogyakarta tersebut, para pemilih di luar negeri tidak terpengaruh isu-isu dan upaya mendorong pencoblosan terhadap paslon tertentu melalui bansos. Sehingga nama Prabowo Gibran gagal meraup suara mayoritas dari mereka beberapa waktu lalu. Tapi di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga
ada di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini kan tapi kalau memang ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jangan teriak-teriak, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti dibawa ke MK. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggelar konferensi pers atau konvers terkait hasil pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 pada Kamis 15 Februari 2024 hari ini. Pihaknya mengungkap bahwa menemukan 13 permasalahan dalam pemungutan suara. Dikatakan oleh anggota Bawaslu RI, yakni Loli Suhenti, terdapat 13 permasalahan dalam pemungutan suara tersebut, di antaranya yang pertama, terdapat 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS mengalami pembukaan pemungutan suara lebih dari sekira pukul 07.00 pagi. Kemudian selanjutnya terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia. Kemudian ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus, yang dimana menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dan KTP elektronik. Kelima, terdapat 6.084 TPS mengalami surat suara tertukar. Kemudian yang keenam, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat suara pernyataan pendamping. Kemudian, selanjutnya saudara, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.